Aku memiliki kakek dan nenek yang tinggal di Jepang. Yang kuingat, terakhir kali aku bertemu mereka saat berumur 8 tahun. Dulu ketika aku ke sana, mereka pasti sangat senang. Cucu satu-satunya ini dan berkunjung. Aku juga sangat senang bermain di tempat kakek dan nenekku. Mereka sangat memanjakanku. Aku ingat ketika suatu waktu aku mengunjungi mereka. Waktu itu, orang tuaku ingin menghabiskan waktu berdua saja. Jadi mereka berada di daerah lain dan aku dititipkan kepada kakek dan nenekku. Mereka sudah menunggu di bandara. Jadi aku dan orang tuaku berpisah di sana. Keesokan paginya, aku bermain di halaman belakang. Sedangkan kakek dan nenek sedang di dalam rumah. Hari itu panas sekali. Jadi aku berbaring di rumput halaman, melamun, memandang awan, dan menikmati angin sepoi-sepoi. Namun, lamunanku buyar ketika tiba-tiba aku mendengar suara po, 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 po. Suara itu tidak tahu dari mana asalnya. Aku melihat ke sekitarku, tapi tidak ada apa-apa. Suara itu seolah diucapkan oleh seseorang yang memang berkata po, 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 tapi dengan suara yang berat. Lalu aku tidak sengaja melihat ke atas pagar. Ternyata ada semacam topi jerami, tapi topi itu bukan berada di atas pagar, melainkan ada di balik pagar rumah ini. Dari sanalah suara tersebut muncul. Po, 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 po. Tiba-tiba topi itu bergerak seperti ada yang memakainya. Kemudian berhenti lagi. Ada celah kecil di antara pagar. Dan sekilas aku melihat wajah seseorang yang mengintip melalui celah itu. Seorang wanita, tapi pagar ini tingginya kurang lebih 8 kaki atau kurang lebih 2,4 meter. Bagaimana wanita itu bisa setinggi pagar ini? Apakah dia menggunakan sepatu hak tinggi atau semacamnya? Aku pun tidak tahu. Lalu, tak beberapa lama, dia berjalan dan suara aneh tersebut juga mulai menghilang di kejauhan. Aku langsung lari ke dalam rumah, menceritakan hal ini kepada kakek dan nenekku yang sedang minum teh di ruang tengah. Saat aku bercerita, mereka seperti tidak menanggapinya dengan serius, sampai aku menyebutkan suara aneh tersebut. Po, 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 po. Mereka langsung terkejut, terutama nenek. Ia sampai menutup mulutnya agar tidak berteriak. Wajah kakek juga berubah menjadi tegang dan serius. Ia langsung memegang tanganku dengan erat dan bertanya kepadaku, "Coba katakan, setinggi apa dia?" Setinggi pagar taman, kek. Aku menjawab dengan gugup. Kakekku terus menghujaniku dengan berbagai pertanyaan. Di mana dia berdiri? Kapan kejadian itu? Apa yang kamu lakukan? Apakah dia melihatmu? Aku mencoba menjawab semua pertanyaan itu sebaik mungkin. Lalu, kakek langsung berlari ke ruangan sebelah dan menelepon seseorang. Aku tidak bisa mendengarnya, dan ketika aku melihat nenek, ia sedang gemetar karena ketakutan. Aku harus keluar sebentar. Kamu di sini bersama dia. Jangan alihkan pandanganmu sedikit pun, ucapnya dengan nada yang panik. Aku terisak sambil bertanya, ada apa, kek? Dengan tatapan sedih,
Kakek melihatku dan mengatakan, "Kamu telah diincar Hachisakusama." Setelah itu, dia langsung berlari keluar, menaiki truknya dan pergi. Aku lalu bertanya dengan perlahan kepada nenek, "Nek, siapa itu Hachisakusama?" Dengan masih gemetar, nenekku pun menjawab, "Jangan khawatir, kakek akan melakukan sesuatu dan tidak usah khawatir." Kami menunggu kakek dengan cemas. Lalu, nenek pun mulai menjelaskan apa yang sedang terjadi. Dia bercerita bahwa ada sesuatu yang berbahaya yang menghantui wilayah tersebut sejak dahulu. Mereka menyebutnya dengan Hachisaku-sama karena tingginya. Dalam bahasa Jepang, Hachisaku-sama artinya adalah tinggi 8 kaki atau kurang lebih 2,4 meter. Makhluk itu mengambil bentuk sebagai wanita yang sangat tinggi dan akan membuat suara po 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 dengan suara berat pria. Bentuk fisiknya juga akan berbeda-beda tergantung siapa yang akan melihatnya. Ada yang bilang seperti wanita tua yang memakai baju kimono, dan ada juga yang bilang anak perempuan dengan baju seperti kain kafan putih. Namun, yang tidak berubah adalah tingginya dan suara yang ia buat. Nenekku bercerita bahwa dahulu kala makhluk itu pernah ditangkap oleh seorang biarawan setempat, dan mereka berhasil mengurungnya dalam bangunan rusak di luar desa. Mereka mengurungnya dengan bantuan 4 patung suci yang disebut dengan Jizo, yang ditaruh di segala sisi penjuru bangunan tersebut. Harusnya hal itu dapat mencegah makhluk itu untuk keluar, bahkan bergerak. Tapi entah bagaimana makhluk itu bisa kabur. Kemunculan terakhirnya adalah 15 tahun yang lalu. Nenekku pernah bilang, siapapun yang melihat Hachisaku-sama akan mati beberapa hari kemudian. Ini semua terdengar gila di pikiranku. Aku tak tahu apa yang harus aku lakukan. Bahkan, aku tak tahu apa yang harus aku percayai. Saat kakek kembali, dia bersama seorang wanita tua. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Kasan dan memberiku sebuah perkamen kecil yang sudah kusut sambil berkata, "Pegang ini." Lalu dia dan kakekku naik ke atas untuk melakukan sesuatu. Aku dan nenekku masih menunggu di ruang tengah. Nenek terus mengawasiku dan tak pernah melepaskan pandangannya dariku. Bahkan ketika aku harus ke toilet, nenekku terus mengikutiku dan tidak membiarkanku menutup pintu. Ini semua benar-benar membuatku takut. Beberapa saat kemudian, kakek dan Kasan mengajakku ke atas menuju kamarku. Jendela ditutup dengan koran dan ada ukiran kuno yang dilukis di atasnya. Ada juga mangkuk berisi garam di keempat sudut ruangan dan patung Buddha yang ditaruh di tengah kamar di atas kotak kayu kecil. Di sana juga ada ember berwarna biru. Aku pun bertanya, "Ember ini untuk apa?" Kakek pun menjawab, "Untuk buang air." Kasan lalu duduk di tempat tidurku dan berkata, "Sebentar lagi matahari akan tenggelam. Jadi dengarkan baik-baik perkataanku ini. Kamu harus berada tetap di kamar ini sampai besok pagi. Jangan sampai keluar dengan alasan apapun hingga jam 7 besok pagi. Kakek dan nenekmu sama sekali tidak akan memanggilmu atau bicara kepadamu hingga saat itu. Jadi ingat, jangan coba pergi dari kamar ini dengan alasan apapun. Aku akan mengabari orang tuamu tentang kejadian ini."
Dia berbicara dengan nada yang serius, dan aku hanya bisa mengangguk pelan. Kakek lalu menambahkan, "Kamu harus mengikuti perintah dari Kasan yang tertulis di atas kertas kecil itu, serta perkamen yang kau pegang jangan sampai hilang. Jika ada apa-apa, berdoalah kepada Tuhan, dan jangan lupa kunci pintu ini saat kami keluar." Aku kembali mengangguk pelan.